Assalamualaikum semuanya, April Sulistyaningsih di sini. Di video kali ini aku masih ngebahas tentang tryout online ya, pembahasan part 2. Jadi ini soal nomor 21 sampai nomor 40 ya. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini ya, untuk ngebantu channel ini berkembang. Di soal yang nomor 21 ini yang ditanya adalah pendidikan kesehatan apa yang paling tepat pada kasus tersebut. Nah, setelah kita lihat di sini di badan soalnya itu adalah ibu sering mengeluh nyeri punggung. Oke, apa sih masalah dari nyeri punggung? Jadi karena adanya penekanan hiperlordosis pada posisi kehamilan gitu ya. Pembesaran rahim itu membuat punggung menjadi hiperlordosis dan bisa menyebabkan nyeri. Maka penata laksanaan yang paling tepat di sini sebenarnya sudah langsung tahu jawabannya itu adalah yoga atau senam kehamilan. Salah satu ya manfaat dari yoga dan senam itu adalah meningkatkan keseimbangan tubuh dan mengurangi sakit pinggang. Tentu saja masih banyak banget manfaat lagi dari senam dan yoga selama kehamilan gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 22. Yang ditanya itu asuhan apa yang paling tepat pada kasus tersebut gitu. Kita lihat ke badan soalnya. Ibu khawatir karena janinnya kurang bergerak. Ya, wajar sih. Kenapa? Karena di usia 32 minggu ini kepala atau bagian bawah janin itu umumnya sudah mulai turun ke bagian tubuh, ke bagian bawah rahim, dan itu bisa menyebabkan yang tadinya janin itu bisa bergerak dengan bebas, akhirnya kepalanya itu tertahan di pintu atas panggul dan bisa menyebabkan janinnya geraknya lebih sedikit. Tapi janin akan tetap terus bergerak gitu ya. Setidaknya ibu ini harus tahu bagaimana caranya mengetahui apakah si janin ini sehat atau tidak tanpa harus ke tenaga kesehatan, yaitu dengan mengetahui cara menghitung gerakan janin. Sebenarnya usia untuk menghitung gerakan janin itu bisa dirasakan pada saat usia 16 sampai 20 minggu ya. Nah, pergerakan janin itu akan dirasakan di sini ya. Kalau kita sebut pergerakan janin pertama kali kita sebut dengan quickening. Usia 16 sampai 20 minggu janin itu akan merasa sering bergerak, dan kalau udah lewat 20 minggu dia akan aktif bergeraknya. Tapi umumnya janin itu gerakan normalnya itu 4 sampai 10 gerakan selama 2 jam. Nah, tapi bisa juga minimal sehari itu dia biasanya bergerak 10 kali. Kenapa? Karena janin itu banyak tidur. Kalau dia lagi tidur biasanya nggak gerak. Tapi pada saat malam hari umumnya biasanya aktif janin bergerak pada malam hari gitu ya. Nah, dengan seperti ini ibu bisa tahu bagaimana caranya si janin itu apakah sehat atau tidak gitu ya. Nah, salah satu petunjuknya adalah dengan memahami pergerakan janin. Ya, makanya di salah satu tanda bahaya kehamilan itu adalah janin tidak bergerak. Maka itu termasuknya membahayakan. Tapi juga karena bayi geraknya kurang, jangan sampai ibunya itu kondisi janinnya baik-baik aja dia sudah panik ke tenaga kesehatan. Gitu ya, makanya ibu juga diajarkan caranya menghitung gerakan janin. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal ke-23. Pendidikan kesehatan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Kita sekilas pilihan jawabannya. Ibu hamil usia 38 minggu mengeluh napas pendek. Menurut kita, usia ke-36 minggu itu kan TFU-nya setinggi PX gitu ya. Otomatis itu akan menekan diafragma dan paru-paru TFU itu dan membuat kapasitas paru itu jadi lebih sedikit, sehingga pernafasannya jadi lebih cepat dan lebih pendek gitu ya. Wajar akan mulai merasakan sesak. Maka cara yang paling tepat itu adalah mengajarkan latihan pernafasan.
Meskipun di senam hamil itu juga salah satunya adalah latihan pernafasan, tapi dengan mengajarkan latihan pernafasan secara efektif dan relaksasi bisa mengurangi tekanan pada saat bernafas gitu ya. Jadi wajar pada usia 36 minggu itu ibu merasa nafasnya sesak karena tinggi fundus uterinnya setara dengan PN gitu ya. Oke. Kita lanjut ke soal 24. Faktor penyebab apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Kita lihat ke bagian soalnya ya. Ibu hamil usia 28 minggu lelah dan letih. Oke, kita pahami pada usia 28 minggu itu ada lelah dan letih. Jadi kita harus memastikan lelah letih ini tidak berhubungan dengan anemia. Dan di sini si ibu sudah bilang, ibu hamil minum tablet besinya teratur kok, pas dicek HB-nya bagus kok. Tapi kenapa ya masih juga lelah letih? Dan ternyata pada usia 28 sampai 32 minggu itu adalah hal yang wajar ibu mengalami lelah letih lesu. Karena pada saat ini adalah puncak pengenceran darah. Karena darah itu yang nambah cairan plasmanya lebih banyak dibandingkan dengan eritrositnya, sehingga kadar oksigen yang mengalir di dalam tubuh yang dibawa oleh hemoglobin itu sedikit, dan itu bisa menyebabkan lemah, letih, dan lesu. Itu disebabkan karena puncak terjadinya hemodilusi atau kita sebut dengan pengenceran. Kenapa sih kita ada pengenceran darah? Ya, pengenceran darah itu diperlukan untuk persiapan ibu nanti bersalin. Karena ibu yang bersalin itu mengeluarkan darah banyak kan. Dengan penambahan darah sekitar 30%, itu bisa membantu proses persalinan dengan lebih aman. Ya. Oke. Kita ke soal 25. Pendidikan kesehatan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kita ke sekilas pilihan jawaban, terus kita ke badan soalnya. Di sini ibu hamil 28 minggu ya, 28 minggu semester 3 datang dengan keluhan sedikit tegang di leher ya. Ibu khawatir kalau dia darah tinggi. Tapi setelah dicek tekanan darahnya normal aja. Nah, cek lagi lah protein urinnya. Baik aja, tidak ada masalah. Protein urinnya negatif atau jernih. Maka bisa jadi tegang di leher itu adalah karena aktivitas ibu yang berlebihan. Nah, atau justru ibunya mempelajari tentang tanda bahaya kehamilan. Darah tinggi bisa menyebabkan kejang pada kehamilan. Nah, kita juga harus ngajarin ke ibunya informasi kenaikan tekanan darah selama kehamilan ini ya. Kita ajarin, Bu, emang kadang kondisi hiperlordosis itu bisa menyebabkan leher mudah nyeri, tegang gitu ya pada punggung. Nah, kekhawatiran yang dirasakan itu juga karena adanya tegang pada leher. Tapi kita harus menginformasikan bahwa apa yang ibu alami itu masih tahap normal. Protein urinnya juga negatif, maka nggak ada masalah. Kecuali nih Bu, ibu tekanan darahnya ada kenaikan lebih dari 30 mm Hg pada sistol dan lebih dari 15 mm Hg pada diastol. Baru itu disebut dengan resiko adanya hipertensi pada kehamilan. Nah, untuk menegakkan diagnosis preeklamsinya, protein urinnya harus positif dulu gitu ya. Oke, kalau sekarang udah nggak zaman trias preeklamsi bahwa harus bengkak, ada tekanan darah gitu. Yang penting ketika protein urinnya positif, kita sebut itu adalah preeklamsi. Meskipun tekanan darahnya itu baru 130, ya karena mungkin selama ini tekanan darah ibunya cuma 90. Ada penambahan lebih dari 30 karena dia dari 90 ke 130. Itu sudah kita sebut dengan adanya preeklamsi. Padahal itu belum masuk dalam kategori darah tinggi. Karena kategori darah tinggi itu dimasukkan dalam
lebih dari 140 mm Hg ya. Oke. Kita lanjut ke soal 26. Seorang bidan koordinator ya sedang ingin membuat grafik PWS-KIA. Hasil pencatatan disajikan dalam bentuk grafik. Ibu yang mendatang memeriksakan diri sebelum usia kehamilan 12 minggu. Grafik apakah yang dibuat untuk ibu hamil yang datang sebelum usia kehamilan 12 minggu? Grafiknya adalah K1 ya. Ini saya jelasin. K1 itu ibu hamil yang datang di usia kurang dari 12 minggu. Jadi kalau ibu hamil baru pertama kali datang tapi usia kehamilannya sudah 16 minggu, maka K1-nya kita anggap dia lewat gitu ya. Tidak teratur. Kalau K2 itu berdasarkan dari buku KIA, kunjungan kehamilan usia kehamilan 4 sampai 6 bulan. Kalau K3 itu dan K4 itu ya pada usia kehamilan 7 sampai 9 bulan gitu. Kalau KN ini adalah kunjungan neonatus. Itu berdasarkan dari buku KIA. Mungkin teman-teman bisa baca lagi nanti buku KIA-nya ya, oke? Kita lanjut ke soal nomor 27. Pertanyaannya, berapakah sasaran ibu bersalin pada kasus tersebut gitu ya. Jadi yang dilihat itu adalah sasaran ibu bersalin dalam kurun waktu 1 tahun. Cara ngitungnya kayak gini. Data fokusnya adalah CBR-nya 24,1, penduduknya 5.000 jiwa. 1 tahun ya. Dihitungnya rumusnya 1,05 kali CBR kali jumlah penduduk. 1,05-nya itu adalah 1,05 kali 0, ini CBR-nya ya 24,1 itu dibagi menjadi 1000 ya, 0,0241 dikali 5.000. Jawabannya adalah 126,5 orang. Maka kalau kita genapin itu adalah 127 orang gitu ya jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 28. Seorang bidan sedang melaksanakan pemeriksaan ANC di puskesmas. Kemudian bidan memberikan imunisasi pada bayi. Jenis kegiatan bidan apakah pada kasus tersebut? Ya, ANC di puskesmas kita langsung udah tahu kalau itu adalah pelayanan kesehatan primer. Kalau di BPJS namanya bukan cuma primer, tapi namanya itu adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama gitu ya. Tapi kita tetap bisa menggunakan pelayanan primer gitu ya. Nah, di sini kalau primer itu balai kesehatan, klinik, puskesmas. Nah, kalau lanjutan itu di dalam BPJS sebagai tempat rujukan. Kalau pelayanan kesehatan rujukan mencakup sekunder dan tersier. Kalau sekunder itu di RS daerah dengan tenaga spesialis. Kalau tersier itu untuk rumah sakit tipe B dan A ya. Ada tenaga ahlinya, ada subspesialis. Jadi ada spesialis jantung bagian kardiovaskularnya kayak gitu ya. Kayak gitu kali ya. Spesialis bedah khusus di bedah anaknya gitu ya. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 29. Pertanyaannya adalah berapakah cakupan K4 dalam waktu 1 tahun di wilayah tersebut? Sebenarnya ini bisa enak sih. Rumus cakupan K4 itu yang tercapai berapa dibagi sasaran. Jadi 503 dibagi 555 dikali 100. Jawabannya adalah 90,6% ya. Di sini. Oke. Ya, jawabannya ini sama kayak tadi. 503 dibagi 555 dikali 100. Jawabannya adalah 90,6%. Kita lanjut ke soal yang nomor 30. Kapan rencana kunjungan ulang pada kasus tersebut? Kita lihat ke badan soalnya. Ibu hamil usia kehamilan 36 minggu. Ya udah jawabannya pasti langsung tahu adalah 1 minggu. Di sini jadwalnya 0 sampai 28 minggu atau 1 sampai 28 minggu itu setiap 4 minggu. 28 sampai 36 itu setiap 2 minggu. Lebih dari 36 minggu itu setiap minggu. Kenapa? Nggak mungkin lah kita nunggu sampai 4 minggu
karena pasien pada usia 36 minggu ini rawan banget, mungkin dia bisa terjadi kejang, IUFD, terus yang namanya gejala persalinan itu pada usia ini, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 31. Faktor penyebab apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, kita ke badan soalnya. Ibu hamil 28 minggu dengan keluhan perutnya bergaris-garis, wajahnya jadi hitam, perutnya juga ada garis hitam, tidak percaya diri, ini gangguan body image ya. Faktor penyebabnya ini adalah hormon melanocyte stimulating hormone atau MSH gitu ya. MSH gitu. Pada ibu hamil akan mengalami peningkatan MSH. Kenapa? Karena adanya peningkatan estrogen. Gitu ya. Kalau ada estrogen, ya ada MSH. Estrogen ini fungsinya untuk menjaga biar plasenta, biar pertumbuhan janinnya tetap baik gitu ya. Kalau pada wajah kita sebut dengan plasma gravidarum. Kalau pada areola kita sebut namanya hiperpigmentasi areola. Kalau pada abdomen kita bisa sebut dia striae, linea alba, linea nigra gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 32. Berapakah dosis yang diberikan pada kasus tersebut? Oke, kita sekilas jawabannya, terus kita ke badan soalnya. Ibu hamil 28 minggu lagi puncak hemodilusi ya. Lelah, letih, lesu. Ibu mengkonsumsi tablet tambah darah setiap malam. Hasil pemeriksaan sebenarnya normal gitu ya, karena dia lagi puncak hemodilusi aja. Kita sebut dengan anemia fisiologis gitu ya. Bidan memberikan tablet tambah darah 1 bulan ya, memberikan tablet tambah darah 1 bulan nih. Berarti berapa dosisnya? Tablet tambah darah yang saat ini itu dosisnya adalah 60 mg dengan asam folat 40. Diberikan selama 90 hari untuk ibu hamil ya. Selama 90 hari. Yang paling bagus itu adalah 90 hari berturut-turut, sehingga kita tidak memberikan kesempatan untuk tubuh pada ibu hamil itu mengalami anemia atau kekurangan zat besi gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 33. Di sini pertanyaannya adalah pendidikan kesehatan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah nutrisi seimbang selama kehamilan. Ya. Pertanyaannya, seorang bidan koordinator merencanakan pendidikan kesehatan. Hasil studi pendahuluannya ibunya KEK 23,5%. Tinggi juga ya angkanya ini. Maka kalau pasiennya itu banyak KEK ibu hamilnya, maka akan resiko BBLR, prematur, terus persalinan lama, dan komplikasi yang lainnya. Pasien kekurangan energi kronis berarti dia kekurangan nutrisi, maka jawabannya itu harusnya adalah untuk memberikan nutrisi yang seimbang selama kehamilan gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 34. Evaluasi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kita langsung ke sekilas pilihan jawabannya. Usia 32 minggu nih ya, hasil pemeriksaannya TFU masih teraba bulat keras. Berarti kepala. Karena dia kepala berarti badan presentasinya bawahnya adalah bokong. Maka sudah tahu nih, usia 32 minggu dia masih presentasi bokong. Maka untuk menghindari terjadinya persalinan bokong, bidan mengajarkan niches pada ibu. Niches itu dimana ibu seperti sujud, dadanya disentuhkan ke lantai gitu ya, terus kepalanya dimiringkan. Itu tujuannya agar kepala bayi itu bisa muter ke bagian bawah. Jadi presentasinya kepala. Nah, yang namanya kita mengajarkan evaluasi dalam setiap swab itu, kita evaluasi nih, sudah benar atau enggak. Caranya gimana?
Namanya pas kita ngajarin itu berarti praktek, bukan beda cuman menjelaskan. Berarti dia harus bisa mempraktikkan dengan benar. Kalau dia cuma ngasih tahu tentang NICES ya dia bisa menjelaskan, tapi kan ini kan butuh praktik gitu ya untuk bisa ibunya mempraktikkan NICES. Nah, kalau ditanya kapan ibunya bisa datang lagi untuk mengevaluasi keberhasilan mengajarkan NICES, baru 2 minggu. Apa evaluasinya? Presentasinya janin berubah gitu ya. Kenapa? Jawabannya itu adalah mempraktikkan dengan benar. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 35. Berapakah tafsiran berat janin pada kasus tersebut? Kita ke badan soalnya, udah kita langsung lihat TFU aja 30 minggu. TFU aja 30 cm. Terus bagian terbawah belum masuk panggul, berarti dikurang 12. Langsung aja 30 kurang 12 cm gitu ya, dikali 155, maka jawabannya adalah 2790 gram gitu ya. Oke, kita ke soal yang nomor 36. Diagnosis apa yang paling mungkin? Diagnosisnya ya, ibu hamil 11 minggu, berarti kurang dari 20 minggu nih, datang dengan keluhan mengeluarkan bercak darah dari kemaluan. Anamnesisnya ada kram, perdarahannya itu cuman bercak ya tadi ya. TFU-nya tidak teraba karena baru 11 minggu ya, belum 12 minggu gitu ya. Oke, terus PP tesnya positif, masih OUE-nya masih tertutup, terdapat perdarahan kecoklatan, masih flek ya, jadi darahnya belum merah segar. Maka diagnosis yang paling tepat itu adalah abortus imminens. Pada kasus abortus imminens ini, pasien masih bisa tenang karena janinnya masih bisa diselamatkan dengan cara bed rest dan meminum obat penguat kehamilan gitu ya. Ini abortus imminens ya. Yang paling utama itu adalah PP tesnya positif, OUE-nya tertutup, dan TFU-nya sebesar usia kehamilannya. Bedanya apa sama insipien? Kalau insipien itu OUE-nya itu sudah terbuka, darahnya merah banyak gitu ya. Kalau incomplete, OUE-nya itu terbuka dan darahnya banyak, juga ada janin yang keluar tapi nggak lengkap gitu. Kalau komplit itu langsung biasanya dia langsung janinnya lengkap, sekantong-kantong kehamilannya juga ikut keluar. Perdarahannya justru lebih sedikit karena dia sudah keluar semua, terus juga OUE-nya sudah tertutup lagi di situ ya, OUE-nya sudah tertutup lagi gitu. Nah, kalau abortus itu janinnya meninggal sebelum 20 minggu tapi dia nggak bisa keluar secara spontan dan dia butuh untuk kuretase dari dokter DSOG untuk mengatasi masalah misabortusnya gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 37. Langkah selanjutnya manakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Pasien datang ke OGD, nyeri perut bagian bawah, hasil anamnesis ada darah keluar dikit banget ya, tapi darahnya keluar dikit tapi kok bisa anemia gitu. Harusnya kan kalau darahnya keluar dikit ya nggak anemia juga gitu kan. Ada nyeri tekan bagian bawah, PP tesnya positif, kafum doglasinya ada tekanan. Jadi kafum doglasi itu yang letaknya itu antara perineum itu ya, di situ lah ya. Terus juga nah itu ada tekanan. Ya udah, berarti benar kenapa dia kelihatan anemis, darahnya sedikit sih yang keluar, tapi yang di dalam terjadi perdarahan ya. Berarti perdarahannya di dalam. Oke, diagnosis utamanya ini adalah KET. Ya, dilihat dari adanya kafum doglasi, nyeri perut, terus dia pasiennya A minor.
gitu ya, PPTS-nya positif. Maka sudah pasti kita harus melakukan kolaborasi, karena ini di UGD rumah sakit ya. Kalau ini di BPM maka kita harus rujuk ya, karena ini kasusnya patologis maka kita harus kolaborasi. Nggak usah diperjelas lagi, bidan itu ranahnya yang fisiologis gitu ya. Nah di sini ya sesuai dengan undang-undang. Tapi bidan juga harus melakukan stabilisasi dulu kalau pasiennya seperti ini ya. Kita stabilisasi pasien dengan melakukan penolongan kegawat daruratan. Kita lanjut ke soal nomor 38. Diagnosis apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Ibu datang dengan keluhan lemah, letih, lesu, lunglai. Maka kita cek HB-nya 9,1. Kalau sudah seperti ini, maka jawabannya itu adalah anemia sedang. Sesuai dengan diagnosisnya WHO, untuk ibu hamil dikatakan normal, hemoglobinnya, dia HB-nya harus lebih dari 11. Kalau anemia ringan 10 sampai 10,9. Anemia sedang 7,0 sampai dengan 9,9. Dan anemia berat 7, kurang dari 7 ya, ini 9,1, maka antara 7 sampai 9,9. jawabannya adalah anemia sedang. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 39. Faktor penyebab apakah pada kasus tersebut? Ibu hamil 11 minggu, keluhan utama keluar bercak darah, kemaluan, tidak pernah terjatuh dan berat tidak memiliki kucing, kram ya. Jadi salah satu faktor dari abortus itu bisa disebabkan oleh adanya blinded ovum ya. Kita nggak bilang TORS karena dia nggak punya kucing, nggak bilang trauma karena nggak ada riwayat jatuh, nggak bilang inkontinensi uteri karena baru 11 minggu, nggak bilang kehamilan semu karena PPTS-nya positif. Ya udah, jawabannya adalah blinded ovum gitu ya. Karena abortus itu penyebabnya banyak, yang pasti kita sesuaikan aja sama kasusnya gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir di part 2 ini ya. Kita akan lanjut ke part 3 selanjutnya. Diagnosis apa yang paling mungkin pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 34 tahun, G2 P1A0, datang ke puskesmas dengan pandangan kabur, nyeri ulu hati. Ibu sendiri sudah ada riwayat darah tinggi. Dilihat tekanan darahnya 160/100. PPTS-nya positif 2. Positif 2 itu artinya kalau di pemeriksaan urin ya, yang pakai asam asetat itu berarti dia sudah ada keruh gitu ya, dan ada sedikit endapan ya. Kalau PPTS pakai protein urin itu negatif, itu dia bening gitu ya. Positif 1 itu dia keruh, positif 2 itu keruh ada. Di mana ada protein urin pada selama kehamilan. Biasanya diikuti dengan tekanan darah yang meningkat dan adanya bengkak pada kehamilan. Nah, kalau eklamsia di sini tuh ya preeklamsia ditambah dengan kejang. Kalau hipertensi kehamilan itu dulunya dia nggak ada riwayat hipertensi, tapi sekarang ada hipertensi, tapi protein urinnya negatif gitu ya. Kalau hipertensi kronis itu dulu ada hipertensi, sekarang hipertensi tapi protein urinnya negatif gitu ya.
Kalau superimpos preeklamsia, dulu dia ada hipertensi, sekarang tensinya naik dan protein urinnya positif gitu. Oke, itu aja untuk soal yang nomor 40 ini. Kita lanjut di part 3 di video selanjutnya ya. Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, like, dan kalau kalian nggak suka dislike nggak apa-apa. Jangan lupa subscribe di channel ini. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.